Toha, kajian ilmiah secara langsung bersama Sunnah Jalan Pasti TV. Adam juga harus keluar dari surga. Jangan saya saja. Subhanallah, ya iblis berhasil. Dan kemudian Nabi Adam alaihissalam bertobat, beristighfar kepada Allah, beliau akan kembali ke dalam surga. Iya. Nah, kemudian iblis akan menancapkan perlombaan, permusuhan, persaingan antara kita dengan mereka. Ya, untuk sama-sama menemani iblis di dalam nerakanya Allah. Kalau seandainya iblis berhasil dia menggoda Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga, maka akan sangat mudah bagi iblis untuk menggoda kita, mengajak kita, menggiring kita, mengalahkan kita dalam perlombaan ini ke dalam nerakanya Allah. Nah, ketika kita menyadari akan pertandingan dan perlombaan ini dan kita belum menjadi pemenang sampai kita bisa menutup kematian kita dengan la ilaha illallah, maka orang yang dia mencintai dirinya, dia mencintai kebaikan untuk dirinya, dia tidak akan pernah lepas dari yang namanya majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, menyebutkan dalam sebuah hadis, permisalan aku dengan umatku seperti ada sebuah cahaya lilin atau yang semisalnya, yang kemudian datang hewan-hewan mendekati lilin tadi. Ya, mendekati lilin tadi, mendekati api tadi. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan antara kita dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik kita. Disebutkan dalam hadis Rasulullah tidak memegang tangan kita. Rasulullah tidak memegang kaki kita. Karena kalau dipegang tangan, dipegang kaki, kita masih bisa melawan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pinggang kita. Disitulah titik yang seseorang akan sulit bergerak ketika dipeluk pinggangnya. Segitunya Rasulullah mengibaratkan antara kita dengan nerakanya Allah. Rasulullah tarik kita supaya nggak masuk neraka, tapi kita tepis tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lebih memilih neraka. Ini kondisi yang dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita berada di jenis manusia yang seperti? Jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya di dunia itu ada riyadun min riyadil jannah. Di dalam surga, di dunia ini ada taman dari taman surga. Maka kalau seandainya kalian melewati taman surga tersebut, maka datangilah taman surga tadi. Dan Rasulullah menyebutkan taman surga itulah majelis ilmu. Mana akan menjadi sesuatu yang terkesima di mata kita? Mana sesuatu yang membuat kita semangat? Apakah majelis nongkrongnya kita di warung kopi, ya, atau di majelis-majelis yang sifatnya bukan ibadah, bahkan lebih condong kepada hal yang tidak bermanfaat, atau majelis ilmu? Mana kira-kira yang lebih semangat? Rasulullah nggak menyebutkan bahwasannya ya taman surga itu yang mengisinya si fulan, yang mengisinya si alan. Enggak. Rasulullah mengatakan selama itu dalam majelis yang diajarkan Al-Quran, diajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, majelis yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah, maka itu semualah taman dari taman surga. Dekati taman tersebut, kata Rasulullah. Jadi ketika kita menjauhi dari majelis ilmu, dalam keadaan kita sadar kita sedang berperang, dalam kita sedang bersaing dengan musuh yang paling terbesar yang kita miliki, tapi justru kita menjauh dari majelis tadi. Jelas, jadi ibaratnya kita sedang menepis tangan Rasulullah SAW yang memegang pinggang kita agar kita bisa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tegaskan kembali, tidak ada sesuatu yang baru saya sampaikan di malam hari ini. Ya, tidak ada sesuatu yang baru, sesuatu yang sudah sering kita dengar. Cuman yang paling terpenting, ibrah yang harus kita ambil, sejauh mana kita memuliakan ilmu, ya, sejauh mana kita memuliakan majelis ilmu, dan sejauh mana kita khawatir ketika diri kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari majelis ilmu. Ya, karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika seseorang itu
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya semangat untuk beribadah sebelum dia meninggal, dan kemudian Allah mencabut nyawanya. Ya, dan lafaz-lafaz hadis seperti ini dari Rasulullah SAW cukuplah banyak. Ya, walaupun dengan lafaz-lafaz yang berbeda, ya, namun memiliki satu daripada makna seseorang itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk beribadah sebelum dia meninggal. Jadi jangan sampai para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika umur kita masih 20 tahun, umur kita masih 25 tahun, kita semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Ya, dan kita punya dorongan yang sangat kuat untuk menyebarkan kebaikan ini di negeri kita. Tetapi kita sudah semakin tua, yang berarti jatah kita tinggal di dunia ini, jangankan untuk menyebarkan kebaikan, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, istri dan anak-anak kita pun terkadang kita sudah abaikan. Jadi itu sudah sebuah kepastian. Ya, coba antum merenungi kondisi hidup kita hari ini. Sejauh mana antum peduli dengan agama anak antum ketika antum mulai menjauh dari majelis ilmu? Sejauh mana antum membentengi istri antum dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah mulai menjauh dari majelis ilmu? Ya, jadi kalau seandainya efek dari tidak hadirnya kita di majelis ilmu sudah hilang amal ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah keluarga kita, maka itu sudah cukup. Ya, jelek dan rusaknya hidup kita ini. Ya, jadi hadis yang saya sebutkan tadi para hadirin itu harus mesti menjadi evaluasi buat kita. Harus selalu menjadi pijakan dalam hidup kita. Allah kalau menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan permudah dia untuk beribadah sebelum dia meninggal. Berarti semakin hari kita harus semakin taat. Kan gitu kan maksudnya hadisnya kan? Semakin hari kita harus semakin taat. 20 tahun yang lalu kita masih hidup di dunia taat. Setelah kita melewati 20 tahun, berarti jatah kita tinggal di dunia sudah hilang 20 tahun. Berarti kita sudah dekat dengan kematian. Maka maknanya apa? Kita harus sudah semakin taat, harus semakin baik. Salat kita harus semakin berkualitas. Ya, bacaan Quran kita harus semakin berkualitas. Zikir kita harus lebih khusyuk. Ya, hati kita lebih tenang ketika kita hadir di majelis ilmu. Ya, hati ini menjadi gelisah ketika kita tidak terkena tidak mendapatkan ilmu, tidak hadir di majelis ilmu, akan ada kegelisahan. Tapi kalau seandainya kita seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tidak hadir di majelis ilmu, kemudian tidak ada kegelisahan, tidak ada kegalauan, berarti memang kita sudah diberikan oleh Allah kenyamanan dari hal-hal yang tidak baik. Ya, ini para hadirin dan hadirat, bukan hanya sebatas hadir majelis ilmu, kan hukumnya sunnah, nggak wajib. Ya, bukan hanya sebatas ini pembahasan kita, tapi pembahasan kita sejauh mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita ya untuk melakukan kebajikan itu sendiri. Baik. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala ayat-ayat dan ucapan para ulama tentang kemuliaan ilmu dan kemuliaan ulama. Beliau menjelaskan bayanu fadlil ilmi wal ulama'i min nususil kitabi al-aziz. Penjelasan tentang kemuliaan ilmu dan kemuliaan ulama dari nas-nas al-kitab al-aziz. Dan bab ini kita tidak hanya mendapatkan satu ayat, tidak hanya mendapatkan satu hadis, tetapi kita mendapatkan sekian banyak ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang ilmu dan ulama. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah di dalam kitab Ushulus Sittah di poin yang keempat, beliau menerangkan dan menjelaskan tentang bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha. Beliau menjelaskan tentang penjelasan tentang ilmu dan siapa itu ulama, dan penjelasan tentang fikih dan siapa itu fuqaha. Kenapa beliau memasukkan bab ini dalam kitab Ushulus Sittah?
Karena banyak manusia mereka terjatuh dalam kesesatan dan terbukanya pintu kesesatan ketika muslimin tidak mengenal mana yang disebut dengan ulama dan mana orang-orang yang menyerupai dan berpakaian dengan pakaian ulama dan mereka bukan bagian dari ulama. Iya, dan ini masalah besar para hadirin. Ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Ya, hari ini muslimin dicocoki bukan dicocoki. Dicokoki dengan kisah-kisah, dengan mimpi-mimpi, dengan dongeng-dongeng yang dongengnya itu nggak masuk akal. Ya, tetapi mereka lah yang dijadikan sebagai wali. Mereka lah yang dijadikan sebagai alim. Mereka lah yang dijadikan sebagai panutan. Sementara orang-orang yang mereka mendatangkan Al-Quran, mendatangkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, dan mengantarkan mereka kepada pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru dituduh sebagai penyeru kesesatan, ya dituduh sebagai orang membawa agama baru dan semisalnya. Padahal cuma dinukilkan ayat Al-Quran, iya, hadis-hadis Rasulullah. Jangan misalnya hadis Rasulullah, jangan kalian menjadikan kuburan Nabi, kuburan ulama atau Nabi kalian sebagai masjid, dilarang beribadah di kuburan. Hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan. Tapi subhanallah, orang yang menyampaikan hadis Nabi, pandangan mereka seperti yang kita sebutkan tadi, tapi orang-orang cerita bisa terbang sana, bisa terbang ke sini. Iya, majelisnya dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terlebih mereka ia berbicara dengan sambil mengeluarkan air mata. Ya, ketika kami duduk-duduk dengan guru kami dan beliau sedang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau melirik ke sebelah kanan, pecah tangisan mereka karena hadir di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala tipu daya, ya, mereka lakukan untuk menipu muslimin, untuk mengaburkan muslimin akan keislaman itu sendiri. Dan ini para hadirin, babnya itu kembali kepada bab, ya, tidak fahamnya muslimin tentang apa itu ilmu dan apa itu ulama. Buat apa kalian hafal Sahih Bukhari? Buat apa kalian hafal Quran? Buat apa kalian menghafal ucapan-ucapan para sahabat kalau sholat Jumatnya masih di Medan? Gak bermanfaat. Ya, memang guru-guru kami nggak banyak hafalan seperti hafalan kalian, tapi mereka kalau sholatnya ke Mekah, ya itu mereka terkadang nggak perlu berwudu selama 40 tahun. Ya, saking keramatnya guru kami di bulan Ramadan nggak perlu puasa. Ajib nggak tuh? Itu digambarkan, inilah hakikat orang soleh. Gak puasa orang soleh. Ya, dia menceritakan hal ini bukan cerita dongeng para hadirin. Ini yang ada di kepala atau di pemahaman masyarakat. Lah kalau seandainya kita orang yang diberikan oleh Allah hidayah akan indahnya ilmu, akan kemuliaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan keagungan manhajus salaf, kita tidak menjaganya, kita tidak memuliakannya, kita melepaskan itu dari tangan kita. Bagaimana kita akan memberikan kebaikan kepada orang lain? Kebaikan untuk diri kita sendiri kita tidak bisa memberikan. Bagaimana kita akan memberikan kebaikan dengan kondisi masyarakat muslim dengan hal yang saya sebutkan tadi? Ya, Anda memang melihat dia adalah orang gila. Anda memang melihat, ya, dia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh. Karena mata Anda adalah mata masih banyak berbuat dosa dan berbuat maksiat. Tapi di sisi Allah, dia sedang beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dia sedang melakukan ibadah yang paling mulia. Ada hijab antara kita dengan apa yang dia buat. Karena dosa kita, karena maksiat kita. Dipercaya nggak oleh masyarakat? Dipercaya. Ya, dipercaya. Ini wali ini wali ini wali ini wali ini, beraneka ragam wali, wali Majiduplah, wali inilah, wali itulah. Ya, jadi para hadirin dan hadirat, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya,
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah seseorang itu dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, sebagai bentuk cinta kita dengan saudara kita, ada kesemangatan kita untuk menyebarkan kebaikan itu. Ya, dan kesemangatan itu akan muncul sejauh mana kita semangat hadir di majelis ilmu dan sejauh mana kita memuliakan dari ilmu itu sendiri. Ya, dan itu bisa terjangkiti diri kita. Bisa terjangkiti anak kita, bisa terjangkiti saudara kita. Mungkin hari ini kita bisa tertawa, ya hari ini kita mungkin bisa menganggap aneh, hari ini kita menganggap itu nggak masuk akal. Tapi subhanallah, ketika Allah telah menyesatkan seseorang, falamma azagu azaghallahu qulubahum, ketika dia lebih memilih untuk sesat, maka Allah akan semakin menyesatkan mereka. Sesuatu yang tadinya nggak masuk akal buat kita, bisa saja suatu saat kita akan menjadi penyeru. Inilah wali yang disebutkan dengan wali-wali Allah. Ya, jadi hati-hati para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Banyak berdoa sama Allah, banyak memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya, memberikan inayahnya kepada kita agar ya selalu tertanam pada hati kecintaan kepada ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau adalah orang yang sangat istiqomah dengan ibadahnya. Bahkan setelah ibadah, ya beliau memohon kepada Allah agar dibantu oleh Allah agar beliau bisa selalu taat kepadanya. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini beliau mengucapkan kalimat ini bukan sedang futur. Nabi kita insya Allah nggak futur, beliau selalu dalam keadaan stabil keimanan beliau. Sedang ibadah, sedang tidak berbuat maksiat karena Nabi kita jauh dari maksiat. Tapi ini yang beliau minta, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk bisa menyebut namamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini yang diminta oleh Nabi dalam keadaan beliau seorang Nabi yang maksum, yang terjaga. Nah, sementara kita bukan siapa-siapa, kita sudah berada dalam lingkungan hal yang sia-sia, bahkan kita terjatuh dalam dosa, namun tidak ada rasa takut dan khawatir pada diri kita agar diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus dalam bab ilmu ini, setiap salat subuh, selesai salat subuh, apa yang beliau mohon kepada Allah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini yang diminta oleh Nabi setiap subuh. Kenapa beliau meminta padahal beliau adalah pemimpinnya ulama? Ya, padahal beliau adalah pemimpinnya orang yang bertakwa. Beliau pemimpinnya para syuhada, beliau pemimpinnya para nabi dan para rasul. Tapi selalu beliau memohon, ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ya, ini petanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai diri beliau sendiri. Ya, sehingga beliau selalu memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan dan keistiqomahan di jalan kebaikan itu sendiri. Nah, para hadirin dan hadirat, di sini disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-18, ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia, yaitu Allah. Dan begitu juga malaikat. Mereka mempersaksikan apa yang dipersaksikan oleh Allah akan wahdaniyatullah tabaraka wa taala.
dan juga wa ulul ilmi, dan juga para ulama, mereka mempersaksikan apa yang dipersaksikan oleh Allah untuk dirinya, dan apa yang dipersaksikan oleh malaikat kepada Allah, dan apa yang dipersaksikan oleh para ulama, bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dari ayat ini, para hadirin dan hadirat, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dari sisi mana ya ayat ini menunjukkan akan kemuliaannya para ulama. Fi hadhil ayah dalilun ala fadlil ilmi wa syarafil ulama'i wa fadlihim. Dari ayat ini kata beliau, dalil ya akan kemuliaannya ilmu dan kemuliaannya para ulama. Dari sisi mana? Fa innahu law kana ahadun asyrafa minal ulama. Kalau seandainya di muka bumi ini ada manusia yang mereka lebih mulia dari para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama mereka pada ayat ini. Tetapi dari sekian banyak jenis manusia yang ada di muka bumi ini, ada polisi, ada tentara, ada umara, ada wazir, ada menteri, ada pak camat, ada pak bupati, ada dokter, ada insinyur, ada pengusaha, ada pedagang. Banyak jenis manusia yang ada di muka bumi ini. Dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan ulama saja. Karena memang mereka memiliki kelebihan, memiliki kemuliaan yang terkadang kemuliaan itu tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Bahkan sekali di antara ulama-ulama saja, terkadang apa? Ada seseorang diberikan ulama, ada diberikan ilmu yang lebih tinggi dibandingkan ulama yang lainnya. Sedikit kita cerita. Para hadirin dan hadirat, diceritakan oleh Al-Imam Syafi'i. Syafi'i ini ulama besar. Taib. Suatu hari beliau melihat guru beliau Syuraih rahimahullah didatangi oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya itu sedang ada masalah sehingga mereka ribut. Kemudian istrinya menangis, si perempuan ini menangis dia. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidaklah kau melihat pada wanita ini kecuali dia dalam keadaan terzolimi karena dia nangis. Ya, nangis perempuan tadi. Ya, kita kan penilaian kita kan begitu juga kan, betul nggak? Ya, ini dia nangis, pasti dia ini terzolimi. Maka kita sering sekali ditipu dengan air mata. Sering kita ditipu dengan air mata. Ya, dan ingat seperti telah kita isyaratkan tadi, orang-orang yang mereka menyeru kepada kesesatan, menyeru kepada kebidahan, terkadang majelis mereka itu lebih banjir air mata daripada majelisnya Ahlussunnati wal Jamaah. Hati-hati, jangan tertipu dengan majelis air mata. Ya, kenapa saya katakan jangan tertipu dengan majelis air mata? Ketika Al-Imam Syafi'i berkata rahimahullah, tidaklah aku melihat dari wanita ini kecuali dia terzalimi. Kemudian kata Imam Syuraih rahimahullah, wahai Syafi'i, tidak kau mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dari tangisan saudara-saudara Yusuf ketika mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur, pulang dalam keadaan nangis. Ya, membawa baju kedustaan. Ya, si Yusuf sudah diterkam oleh serigala, menangis mereka. Apakah tangisan mereka ini menjadi benar? Mereka menangis setelah berbuat kezaliman, membuang Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur. Maka kata Imam Syuraih rahimahullah, hati-hati, tidak semua tangisan itu berupa kejujuran. Ya, tetapi sesuatu itu dinilai dengan al-haqaiq, ya, yang itu diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada. Kita sholat dulu. Oh, baik. Barakallahu fikum. Kitanya yang telat ya atau cepat sekali aja. Baik. Barakallahu fikum.
La ilaha La ilaha illa huwal azizul hakim. Masyaallah. Nanti kasih hadiah. Baik, kita juga menyebutkan tadi ucapan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya, dari ayat yang kita baca ada di situ kemuliaannya para ulama. Ingin saya tanyakan dari sisi mana Allah menyebutkan tentang kemuliaan ulama dalam ayat ini? Tunjuk tangannya. Tunjuk tangan. Kenapa berhenti? Nah, silakan. Kenapa ilmu? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dari ayat ini huwa wal malaikatu, dari ayat ini Allah menyebutkan tentang keutamaan ulama. Yang saya tanyakan dari sisi mana mereka mereka adalah orang yang mulia. Nah, silakan. Ya. Dari sekian banyak profesi manusia di muka bumi ini, Allah hanya menyebutkan ulama, ya, yang mempersaksikan tentang sesuatu yang paling agung, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian wa qala fi syarafil ilmi lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemuliaan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah waqul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, mintalah kepada Rabbmu, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kata beliau rahimahullah wa hafizah, falau kana syai'un asyrafa minal ilmi la amara Allah Ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyas'alahu al-mazida minhu kama amara ayyastazidahu minal ilm. Kalau seandainya di sana ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu, ada sesuatu yang lebih agung dari ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada nabinya untuk meminta sesuatu agar ditambah, ya. Cek. Ya, itu hidup ya. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada nabinya meminta ditambah. Tetapi Allah hanya memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui, tidak ada satupun yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya Allah kepada Rasulullah. Begitu juga tidak ada sesuatu yang lebih mencintai kita dari cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kepada kita sesuatu yang paling mulia untuk kita. Memilih sesuatu yang paling bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara semua makhluk yang ada, beliau yang paling mencintai kita, dan beliau juga telah mewariskan sesuatu kepada kita, sesuatu yang paling indah. Iya, kalau seandainya ada seorang ayah, ada seorang anak yang dia mengaku bahwasanya ayah saya adalah orang yang paling saya cintai. Iya. Nah, kemudian si ayah mewariskan harta, yang harta itu dia kumpulkan dengan keringatnya. Ya, bahkan terkadang dia harus mengeluarkan darah, semua waktunya habis untuk dia mengumpulkan harta tersebut. Nah, kemudian si anak setelah meninggal ayahnya, ya, dia sia-siakan warisan yang diwariskan oleh ayahnya tadi. Kira-kira pandangan manusia, masyarakat melihat anak tersebut, apakah dia percaya kalau dia cinta sama ayahnya? Apakah masyarakat akan percaya kalau dia sayang sama ayahnya? Tidak ada manusia akan percaya.
Kalau dia itu sayang dan cinta kepada ayahnya, kalau kamu cinta kepada ayah kamu, kalau kamu sayang kepada ayahmu, pasti kamu akan menjaga warisan yang telah dia kumpulkan bertahun-tahun dengan darah. Tetapi yang menjadi aneh, tidak ada orang yang dicela, yang di lisannya dia mengaku bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dia cintai, tetapi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sia-siakan. Rasulullah memperjuangkan agama ini, para hadirin, bukan dengan sesuatu yang mudah. Rasulullah mengorbankan agama ini dengan darah beliau, yang terkadang tidak ada sesuatu yang beliau makan kecuali hanya air putih saja dan kurma, dan beliau tidur di atas pelepah kurma. Iya, dan orang-orang musyrikin pada waktu itu ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beraneka ragam fitnah yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah, itu semuanya beliau lakukan agar agama Allah, agar warisan yang beliau wariskan itu bisa terdengar di telinga kita, sehingga sebuah kenistaan, sebuah kehinaan, dan sebuah pengakuan palsu yang keluar dari mulut-mulut kita hari ini, yang kita mengatakan Rasulullah adalah manusia yang paling kita cintai, sementara hal yang paling indah, yang paling mulia, bahkan Allah memerintahkan kepada beliau untuk meminta ditambah, kita sia-siakan. Ya, kita siap mengorbankan alpa dari majelis ilmu, cuman hanya sekadar diajak ngopi. Iya, kita siap untuk meninggalkan majelis ilmu hanya sekedar capek sedikit. Iya, tetapi subhanallah kita mengaku paling cinta dengan Rasulullah. Kita khawatir pengakuan kita ini cuma pengakuan omong kosong saja. Ya, tidak ada rasa cinta kita kepada Nabi sebenarnya, dan juga tidak ada rasa cinta kita kepada diri kita sendiri. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang ketiga. Ini di belakangnya orang ribut. Taib. Tadi kita sudah sebutkan surah Al-Imran ke-18 dan juga surat At-Taha ayat ke-14. Kemudian selanjutnya Az-Zumar ayat ke-9. Allah menyebutkan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mereka mengetahui dengan orang-orang yang mereka tidak mengetahui? Hanya saja itu akan bisa diambil peringatan bagi orang-orang yang mereka memiliki hati. Subhanallah ya. Jadi ayat Al-Quran yang menjadi mukjizat yang paling terbesar, ayat Al-Quran yang itu merupakan syifa, obat untuk kita, ternyata hanya orang-orang tertentu yang dipilih. Tidak semua Al-Quran itu bisa menjadi obat buat manusia. Tidak semua Al-Quran itu menjadi hidayah buat manusia. Bukan karena tidak agungnya Al-Quran, tetapi di sini Allah ingin memuliakan orang-orang tertentu dengan Al-Quran itu sendiri. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Wa inna dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya Al-Quran itu akan bisa memberikan peringatan bagi orang-orang yang mereka punya hati. Makanya orang yang hatinya itu kotor, hatinya tidak bersih, kita hadirkan kepada mereka syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak pernah masuk akal buat mereka. Tetapi sebuah kehinaan, sebuah kenistaan, hal yang paling menjijikan masuk akal buat mereka. Laki-laki kawin sama laki-laki masuk akal buat mereka. Masuk akal. Iya. Orang condong sesama jenis yang anjing saja, mohon maaf, tidak ada kecondongan dengan sesama jenis, tetapi buat mereka masuk akal. Tapi ketika datang syariat Allah, ketika datang sesuatu yang suci, ketika datang sesuatu yang mulia, hukum Allah, apakah hukum poligami, apakah hukum pembagian warisan, nggak pernah masuk akal buat mereka. Ya, jadi memang hal yang seperti nggak bisa dipaksa para hadirin. Hal yang seperti ini memang tidak bisa tidak bisa diciptakan, tetapi itu kembali kepada hati manusia. Dan ini pembicaraan bab ini bicara tingkatan-tingkatan. Ada orang yang mereka memang tidak bisa menjadikan Al-Quran secara kuliah,
Secara keseluruhan ada orang-orang yang mereka bisa mengambil sebagian dari Al-Quran dan ada sebagian tidak bisa menjadi pelajaran buat diri mereka. Nah, salah satunya adalah pembahasan yang sedang kita bahas, karena tidak ada satupun yang hadir di sini malam hari ini pasti pernah mendengar ayat yang saya baca, pernah mendengar hadis-hadis tentang ilmu dan kemuliaan ilmu. Namun sejauh mana ilmu itu kita bisa muliakan. Baik. Nah, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menjelaskan dan menerangkan tentang ayat surat Az-Zumar ayat ke-9. Innahu subhanahu nafa taswiyata baina ahlihi wa baina ghairihim kama fi nafa taswiyata baina ashabil jannah wa ashabin nar. Faqala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzi la ya'lamun kama qala ta'ala la yastawi ashabun nari ashabul jannah wa hadza yadullu ala ghayati fadlihim wa syarafihim. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala di sini menafikan antara kesamaan orang-orang yang mereka memiliki ilmu dengan orang-orang yang mereka tidak memiliki ilmu. Itu dibedakan. Ya, dan ini bukan diskriminasi. Ketika dibedakan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Kenapa? Karena ini sifatnya adalah ikhtiar. Ya, dia bisa memilih menjadi pintar, bisa memilih jadi bodoh. Adapun dalam Islam tidak mengenal diskriminasi ketika dalam babnya al-ittirari. Sesuatu yang itu tidak bisa diubah oleh manusia. Kulitnya hitam, kulitnya putih, rambutnya keribu, rambutnya lurus. Gak ada diskriminasi. Ini cuma diterima yang rambut lurus saja, nggak ada. Ya, ini yang hanya diterima yang kulitnya putih-putih saja, nggak diterima. Nggak ada hal yang seperti dalam Islam. Karena itu sesuatu yang nggak bisa diubah oleh manusia. Ketika itu sesuatu yang tidak bisa diubah oleh manusia, Islam tidak mengenal diskriminasi. Baik, makanya Bilal bin Abi Rabah yang berkulit hitam bekas budak menjadi muadzinnya Nabi SAW, dan beliau dikhabarkan sebagai penghuni surga dalam keadaan beliau masih tinggal di dunia ini. Tetapi ketika sesuatu itu manusia diberikan oleh Allah ikhtiar, dia memilih menjadi ini, memilih menjadi ini, memilih menjadi beriman, memilih jadi kufur, memilih memiliki ilmu, memilih jadi jahil, maka di sini ada dimuliakan satu dengan yang lainnya, karena manusia boleh memilih. Jelas ya. Jadi kalau seandainya dia datangkan ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu agama diskriminasi. Buktinya dibedakan antara orang kafir dengan orang Islam, ya jelas beda lah. Bagaimana mungkin sama orang yang menyembah kayu salib dengan orang yang menyembah Allah Rabbul Alamin? Mana sama? Mana sama orang yang menyembah patung, ya menyembah pohon-pohon, dengan orang yang menyembah Allah Rabbul Alamin? Justru ketika disamakan di sebuah kezaliman, ya, menyamakan antara bangkai dengan permata yang indah dan mulia. Jelas? Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan di antara orang yang mereka memiliki ilmu dengan orang yang mereka tidak memiliki ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan kesamaan antara sahibul jannah dengan penghuni neraka. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Makanya sebagian para ulama kita, ya, mereka menyebutkan dengan ayat ini dalam Islam itu tidak dikenal yang namanya memilih seorang pemimpin dengan suara yang terbanyak, yang itu menyamakan antara semua suaranya manusia. Ya, karena suara seorang alim itu nggak bisa disamakan dengan suara orang yang jahil. Apalagi suara seorang alim disamakan dengan suara kafir, itu nggak bisa sama. Itu dibedakan dalam syariat Allah. Makanya di zaman Khalifah Rasulullah SAW, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, yang memilih para pemimpin pada waktu itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, yang mereka bermusyawarah dengan ilmunya mereka, dengan takwanya mereka, dengan ma'rifahnya mereka, dengan pengetahuan mereka, siapa yang berhak menjadi pemimpin. Itu metode yang ada dalam agama kita. Jadi tidak dilibatkan semua manusia di situ. Yang nggak ngerti apa-apa, yang nggak mengerti masalah besar, dimasukkan ke mereka ke dalam permasalahan
besar. Ya, hingga ayat inilah yang menjadi patokan para ulama kita dalam menyebutkan masalah yang sedang kita bahas tadi. Taib, ini menunjukkan ya faedah yang bisa kita petik, menunjukkan akan kemuliaannya ilmu. Ya, bahkan para hadirin, anjing yang air liurnya najis, itu ketika anjingnya itu anjing yang mu'allam, yang diajarkan, ya sehingga dia bisa berburu, itu dibedakan oleh Allah. Anjing. Ya, nah kalau seandainya ada seekor anjing, dia makan ayam, boleh nggak kita makan? Hah? Anjingnya gairul mu'allam, yang nggak diajarkan, cuma dia iseng aja anjingnya, diterkam ayam mati, nggak boleh kita makan. Tapi kalau seandainya anjing itu berburu hewan buruan, yang anjingnya mu'allam, yang diajarkan, dilatih untuk dididik, nah hewan buruannya menjadi halal kita makan. Subhanallah. Ya, anjing saja dibedakan oleh Allah, maka tidak akan mungkin manusia tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, ayat surat As-Saba ayat ke-6. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbik wal haqqu wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang mereka diberikan ilmu berpendapat apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dari Rabbmu adalah sesuatu yang hak. Ya, wa yahdi ila siratil azizil hamid, yang mana Al-Qur'an yang hak tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjuki mereka kepada jalan yang aziz, jalan yang lurus, jalan yang agung, jalan yang mulia, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, akhbara subhanahu an ulil ilmi bi annahum yarawna ma unzila ilaihim min rabbi haqqan. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di sini bahwasanya para ulama, mereka apa saja yang datang dari Al-Qur'an, yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan hak. Apakah itu masuk akal mereka? Apakah tidak masuk akal mereka? Dan mereka tidak pernah menggunakan logika-logika mereka untuk menilai apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana cerita yang cukup populer, ya, yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana tersebar isu pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimirajkan oleh Allah, yang paginya beliau sudah sampai ke kota Mekah. Jangankan kita berbicara ribuan tahun yang lalu, hari ini dengan segala teknologi dan kendaraan yang super cepat, manusia tidak akan bisa melakukan perjalanan secepat perjalanan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dikhabarkan berita tersebut, beliau cuma bertanya, "Apakah engkau mendengar itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Kalau seandainya engkau mendengar itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dari itu saya percaya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, konteksnya ini bukan hanya sekedar Isra dan Mi'raj saja. Tapi ini semua konteks apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah mengkhabarkan kepada kita, man taraka lillahi syai'an awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti kepadanya yang lebih baik. Percaya nggak kita dengan hadis ini? Percaya nggak kita dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Apakah kita sudah siap meninggalkan sesuatu yang haram yang sedang kita lakukan? Apakah kita siap meninggalkan transaksi yang itu diharamkan oleh Allah? Apakah masih ada rasa khawatir pada diri kita, kalau seandainya saya meninggalkan dagangan ini, saya meninggalkan bisnis ini, saya meninggalkan pekerjaan saya, bagaimana saya akan makan? Ya, bagaimana saya menafkahi keluarga saya, bagaimana saya menafkahi anak-anak saya? Ucapan ini dia beralasan 10 tahun yang lalu sampai hari ini dia tetap berkutat dengan apa yang dia lakukan dari hal-hal yang dibenci dan diharamkan oleh Allah. Mana pengakuan kita cinta kepada Rasulullah? Mana pembenaran hadis Rasulullah, man taraka lillahi syai'an awadallahu khairan minhu.
Ya oleh karena itu orang-orang yang imannya seperti kita para hadirin, kalau seandainya hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, mungkin kita orang yang paling terdepan akan mengatakan gak masuk akal. Masa bisa diangkat ke langit, kemudian sampai hari ini ke Mekah, gak masuk akal itu. Kalau iman-iman seperti kita hari ini, karena kita selalu berargumentasi, selalu beralasan, bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, bagaimana keluarga saya kalau seandainya saya tidak bekerja dengan pekerjaan seperti ini. Di mana keyakinan kita, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang berikan rezeki kepadanya. Di mana keyakinan kita ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril, memerintahkan Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anak laki-lakinya yang telah beliau tunggu puluhan tahun lamanya di tengah padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang tidak ada sumber kehidupan, tidak ada manusia satupun di situ. Allah perintahkan untuk ditinggalkan. Iya, dan kemudian beliau berjalan setelah dipanggil oleh istri beliau, kemana engkau hendak pergi ya Ibrahim? Apakah kau meninggalkan kami di tengah padang pasir seperti ini? Iya, yang kemudian setelahnya istrinya berkata, apakah Allah yang memerintahkan kau Ibrahim untuk meninggalkan kami di tempat seperti ini? Ibrahim berkata, iya, Allah yang memerintahkan saya. Kalau memang Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami, Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Tinggal di tengah padang pasir, nggak ada manusia, perempuan, kita laki-laki. Kita punya kedua tangan, punya dua kaki. Kita tidak tinggal di hutan, kita tinggal bersama manusia. Iya, yang mereka membutuhkan kita dan kita membutuhkan mereka. Mana keyakinan kita dengan kisah ini? Iya, yang kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, aku titipkan istri dan anakku ya Allah di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sini ya Allah. Mana keyakinan kita dengan kisah tersebut? Mana iman kita terhadap pengkhabaran yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita buktikan dengan perbuatan kita. Kalau seandainya cuma dengan lisan, cuma sekedar omongan, hanya sekedar memperindah status-status kita di WhatsApp kita, musyrikin, munafikin. Ya, mereka mulutnya sangat indah, sangat manis. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ketika datang orang munafikun dan mengkhabarkan sesungguhnya engkau benar-benar sebagai Rasulnya Allah, apakah diterima oleh Allah mulut manisnya mereka? Justru Allah mengatakan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah para hadirin kita harus mengevaluasi diri kita. Sejauh mana keyakinan kita kepada apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Karena permasalahannya bukan hanya sekedar jenggot. Permasalahannya bukan hanya sekedar memakai celana di atas mata kaki. Permasalahannya bukan hanya sekedar maulid Nabi. Pembahasannya bukan hanya sekedar haramnya musik. Ya, bukan hanya sebatas itu saja, tetapi selalu seluruh kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sejauh mana itu telah kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, kalau seandainya ada hal yang kita percaya dan ada hal yang kita tidak percaya, maka para hadirin dan hadirat, ya, Allah mensifati orang-orang yang mereka telah datang ilmu. Apapun yang datang dari Allah mereka yakin. Ya, konsekuensi apapun mereka yakin. Walaupun gak masuk akal mereka, tetap mereka yakin. Bagaimana mungkin seorang ayah, seorang suami meninggalkan perempuan yang lemah di tengah padang pasir? Nggak ada pamannya, nggak ada bibinya, nggak ada manusia, nggak ada air, nggak ada pepohonan, nggak masuk akal, nggak logis. Ya, tetapi disitulah keimanan mereka buktikan. Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Itu buah dari iman, itu buah ilmu yang kita tuntut. Ya, bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya sekedar perubahan-perubahan yang saya sebutkan tadi, tetapi lebih kepada keyakinan. Kenapa? Iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kalau seandainya ditimbang dengan seluruh iman orang-orang yang beriman selain dari imannya para nabi dan rasul, imannya Abu Bakar As-Siddiq lebih berat karena keyakinan tadi yang terpatri dalam hatinya yang beliau wujudkan dengan perbuatan beliau. Maka ketika terjadi kekacauan di kota Madinah setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, datang orang-orang kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar As-Siddiq, kembalikan pasukan Usama bin Zaid. Ya, pasukan yang telah dikirim oleh Nabi SAW, kembalikan.
Karena kondisi kita sekarang sedang tidak baik. Orang-orang munafikin sudah mulai menampakkan kenifakannya. Orang-orang yang punya hati dalam penyakit dalam hatinya murtad dari agama Allah. Ini bukan kondisi yang baik. Ini kondisi yang berbahaya. Kembalikan mereka ke sini. Apa kata seorang Abu Bakar As-Siddiq yang dibangun di atas keyakinan, apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang dari Rasul, pasti itu yang terbaik untuk kita. Kata beliau, saya tidak akan pernah mengembalikan pasukan yang telah diutus oleh Nabi SAW. Saya tidak akan mengubah keputusan apa yang telah dibuat oleh Rasulullah. Karena beliau yakin disitulah kemenangan akan kita dapatkan. Disitulah kejayaan akan kita peroleh. Disitulah keberkahan yang akan kita dapatkan. Ya, sekarang kita tanya pada diri kita sendiri, sejauh mana keyakinan kita khobar-khobar yang datang dari Allah dan khobar-khobar yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, surat An-Nahl ayat ke-43, Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, kecuali laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka, maka fas'alu ahlal dzikri. Tanyakanlah kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahuinya. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, beliau berkata, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, ahlul dzikri ahlul Qur'ani wa qila ahlul ilmi wal ma'na mutaqaribun. Abdullah bin Abbas berkata, yang dimaksud dengan ahlul dzikri di sini adalah ahlul Qur'an. Dan sebagian menyebutkan adalah ahlul ilm. Dan penyebutan antara ahlul ilm dengan ahlul Qur'an itu adalah mana yang berdekatan. Karena siapa yang mereka dikatakan sebagai ahlul Qur'an tidaklah dari ilmu kecuali dia datang dari Al-Quran, ya, sehingga tidak menafikan ketika disebut sebagai ahlul Quran dan juga disebutkan sebagai ahlul ilm. Baik, jadi di sini memberikan pembelajaran kepada kita para hadirin, ilmu itu dituntut kepada orang yang memang mereka memiliki ilmu dari kalangan para ulama, atau orang yang belajar dengan para ulama, atau orang yang belajar dengan orang yang pernah belajar dengan ulama. Ya, karena ini adalah sesuatu yang mulia, maka hanya diberikan kepada orang-orang yang mulia saja. Sehingga kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah menanamkan kecintaan dalam hati kita, mencintai orang-orang yang mulia supaya kita bisa berjalan di atas jalannya mereka. Ya, jadi ilmu itu bukan hanya diambil dari orang yang bisa menangis ketika dia menyampaikan ceramah. Ya, bukan hanya sekedar orang yang pintar beretorika. Bukan hanya sekedar orang-orang yang pintar di dalam menyusun kalimat. Bukan hanya sekedar orang-orang yang bisa apa? Memiliki suara yang naik turun ketika dia menyampaikan kajian. Enggak. Itu ke nomor sekian, bukan nomor yang paling terpenting. Tetapi yang paling terpenting bagaimana kita mengambil ilmu dan berdoa kepada Allah, dipilih kepada kita seorang guru atau guru-guru yang bisa mengantarkan kita kepada jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini isyarat penting dari Allah. Ini bukan hal yang enggak punya makna, ini memiliki makna yang sangat luas. Ya, ilmu diambil dari orang-orang yang memang pantas untuk kita mengambil ilmu dari mereka. Ya, sebagaimana kisah mungkin sudah berulang-ulang antum dengar, mungkin saya juga pernah menyampaikan kisahnya siapa? Salman Al-Farisi. Iya, dia berpindah satu pendeta ke pendeta yang lainnya. Setiap pendeta yang mau meninggal selalu beliau meminta wasiat, siapa pendeta yang bisa saya ambil ilmunya. Itu selalu beliau tanyakan. Ya, yang akhir pendeta yang beliau datangi berkata, tidak ada satupun pendeta yang berjalan seperti jalannya aku dan seperti jalannya sahabat-sahabatku. Sudah nggak ada lagi pendeta yang seperti itu. Padahal beliau tinggalnya di negeri Syam, yang banyak pendeta di sana. Ya, nggak ada lagi pendeta yang seperti berjalan dengan jalannya aku. Sehingga tunggulah engkau datang seorang nabi di akhir zaman yang dia akan mendatangi sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya dan bebatuan hitam. Disitulah kemudian Salman Al-Farisi mencari, dan di situ beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita belajar dari orang-orang yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Tapi kalau seandainya kita salah dalam memilih guru,
Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disinilah awal dari kesesatan dan kehancuran seseorang. Iya, ada orang lagi stres nih. Ya, lamar anak perempuan sana ditolak, lamar sana ditolak, lamar sana ditolak. Akhirnya stres. Tiba-tiba duduk di pengajian. Ya, mau masuk surga dengan jalan pintas, akan dinikahkan oleh Allah dengan sekian banyak bidadari. Wah, ini jalan keluar buat saya ini. Memang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak dia duga-duga. Jalannya gampang, jalannya simple. Kita perangi para togut-togut tersebut. Ya, kita perangi orang-orang kafir tersebut. Sakitnya cuma sedikit, pasang bom di badan, pergi kantor polisi. Atas nama apa? Atas nama agama. Karena seseorang itu paling mudah dimotivasi dari bab agama. Ya, makanya para ulama berhati-hati. Karena di sini akan memberikan motivasi, kesemangatan orang siap mati untuk agama. Ketika dia sudah didoktrin. Ya, nah ketika dia mendapatkan doktrin yang salah, akhirnya apa? Membunuh diri, mau ketemu bidadari. Ya wallahu alam, kalau dia masih seorang muslim, ya kita masih berharap dia diampuni dosanya oleh Allah dan dimasukkan dalam surga. Itu kan harapan kita sebagai seorang muslim. Tapi perbuatannya perbuatan yang salah, perbuatannya perbuatan yang keliru. Kenapa? Karena dia tidak mengambil ilmu dari orang-orang yang mengantarkan dia kepada jalan kebenaran. Ingat para hadirin dan hadirat, beberapa tahun yang lalu di Surabaya, ya ada bom bunuh diri oleh ibu bapak dengan anak-anaknya. Dia bawa anaknya pasang bom, bawa ke kantor polisi. Subhanallah. Harimau yang buas, dia tidak akan mungkin bisa membuat anaknya mati. Harimau yang nggak punya akal, yang nggak punya otak, yang buas, dia nggak mungkin menjatuhkan anaknya kepada kehancuran. Ini manusia diberikan akal oleh Allah, darah dagingnya yang dia lahirkan antara hidup dan mati siap diantarkan kemana? Kemana? Untuk mati, membunuh diri. Kenapa ini semuanya? Ini berbicara bab agama. Ya, ternyata orang ini salah bacaan, salah dia dengar di YouTube, akhirnya merusak otaknya. Iya, dalam urusan dunia saja kita harus berhati-hati dalam berdagang, dalam berbisnis. Bahkan kita uang 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, atau 5 juta rupiah, atau 10 juta dipinjam adik kita untuk kita berdagang, satu rahim dengan kita, kadang kita nggak percaya sama dia. Betul nggak? Hah? Kita punya bisnis, adik kandung kita sendiri, ya sudah, ente nggak usah ngurus-ngurus bisnis saya. Ada keuntungan saya kasih sama kamu. Mendingan kamu nggak usah kerja dengan saya. Kalau kamu kerja dengan saya, hancur bisnis saya. Bisnis saya hancur, kamu nggak dapat uang, saya juga nggak dapat uang. Ya sudah, ente duduk di rumah manis, ada keuntungan dari bisnis saya kasih buat kamu. Banyak orang seperti itu kan? Dia hati-hati jangan sampai ya Pak. Jangan sampai ya Pak, jangan sampai rusak dagangannya. Ada orang celak? Gak ada orang mencela, justru orang akan memuji, luar biasa abangnya ini. Begitu sayang dia sama adiknya, adiknya nggak kerja dikasih uang sama dia. Tapi ketika kita berbicara, ini masalah agama, masalah yang agung, masalah yang mulia. Ini agama urusannya antara surga dan neraka kita. Jadi nggak boleh sembarangan, harus hati-hati. Ya, nggak boleh sembarangan mendengarkan ilmu karena bisa saja itu menggiring kita kepada kesesatan. Apa dicap kita? Ekstrim, mau menang sendiri, mau lapak, mau jadi agen surga. Surga Allah begitu luas, dia jadi agennya, padahal nggak dipilih jadi agen surga. Ya, beraneka ragam ucapan-ucapan yang begitu banyak. Ketika kita menyampaikan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, dan dampak yang terjadi di masyarakat ketika mereka salah dalam memilih guru. Ya, ada dalam bab terorisme, ada dalam bab beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada orang tua bunuh anaknya sendiri. Semua dibunuh anaknya. Dia ada ilmu-ilmu hitam yang dia pelajari atau hal-hal yang dirasuki oleh syaitan dari ilmu-ilmu yang batil tersebut, sehingga dia berani tega untuk membunuh anaknya sendiri. Ini berbahaya. Ya, bukan hanya merusak kehidupan seseorang sebulan 2 bulan, tapi itu berusaha merusak dunia dan akhiratnya. Ya, karena akal ini para hadirin adalah di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan.
Dan rusaknya akal itu pada dua hal. Bisa dengan narkoba, ya minuman keras, ganja dan yang semisalnya. Dan akal ini juga rusak dengan ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu kalam yang itu tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini juga akan merusak akal seseorang. Dia akan melakukan sesuatu yang gak masuk akal seperti yang kita kisahkan tadi. Makanya Allah mengembalikan ilmu itu hanya diambil kepada ahlu dzikri. Ya. Kemudian satu lagi terakhir, walaupun sudah lewat 5 menit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim menyebutkan akhbara subhanahu anna ahlal ilmi hum ahlu khasyatihi. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya ahlul ilm, orang-orang yang mereka memiliki ilmu adalah orang-orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal khassahum min bainin nasi bidzalik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ulama di antara semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, kalau tadi dalam bab persyahadatan la ilaha illallah, kalau ini dalam bab khasyah. Allah di sini menggunakan dengan kalimat innama. Inna itu huruf taukid, ketika ditambah huruf mim maka itu diinginkan al-hasr, pembatas. Hanya saja di antara semua manusia yang ada di muka bumi ini yang hanya memiliki rasa takut adalah siapa? Ulama kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim bal khassahum min bainin nas bidzalik. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ulama tersebut di antara seluruh manusia yang ada. Ya, wa hadza hasrun li khasyatihi fi ulul ilmi, dan ini merupakan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang dari hal-hal yang kecil. Mereka tidak ingin terjatuh dalam dosa. Apakah itu keterkaitan dengan manusia ataukah terkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Maka ternukilkan dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan dosa-dosa, atau disebutkan dari sebagian ulama, dosa-dosa yang hari ini kita anggap dosa kecil, tapi di mata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dosa yang mematikan. Ya, semakin tinggi khasyah seseorang, semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin dia akan memiliki rasa takut kepada Allah. Dan saya tutup dengan sebuah kisah, yang kisah ini mungkin pernah saya ceritakan, tapi ini sebagai ibrah dan pelajaran. Bagaimana ilmu itu berefek pada diri seseorang sehingga ada kehati-hatian pada dirinya agar tidak sampai melanggar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, mungkin Anda pernah mendengar, beliau mau diangkat sebagai qadhi, sebagai hakim di sebuah negeri yang dipimpin oleh Mansur pada waktu itu. Nah, kemudian Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri berkata, apa konsekuensinya kalau seandainya saya tidak mau menjadi hakim? Kata rajanya, kalau kamu tidak mau menjadi hakim setelah dipaksa, saya akan bunuh kamu. Konsekuensinya bunuh kalau nggak mau jadi hakim. Akhirnya kata Sufyan, izinkan saya untuk pergi, untuk berpikir sesaat. Ya, kemudian dia berpikir. Sebenarnya dia berpikir, ya akhirnya dia pulang ke rumahnya, mengambil kendaraannya, ya mengambil bekarnya, beliau lari. Dia karena takut tidak bisa mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang besar ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, para ulama mereka takut. Ya, ketika punya kedudukan, mereka takut punya tanggung jawab yang besar. Karena itu bukan hal yang kecil, takut mereka. Kalau kita kan, itu yang kita cari kan. Apalagi sudah dekat-dekat harinya ini, itu yang kita cari. Yang nggak ada dibuat ada. Kalau mereka khawatir, takut karena tanggung jawabnya besar. Kemudian tujuan beliau pergi ingin ke Mekah. Akhirnya di tengah perjalanan beliau kehabisan bekal. Ya, bekerjalah beliau di sebuah kebun, ya, untuk mendapatkan upah agar bisa melanjutkan perjalanannya. Tiba suatu hari, si raja tadi membuat sayembara, siapa yang berhasil menangkap Sufyan Ats-Tsauri, hidup atau mati, akan dapat hadiah. Nah, raja tadi tuan tadi dia berkata kepada Sufyan, datangkan kepada saya buah. Jadi bekerja di kebun, ketika didatangkan buah, ternyata buahnya itu tidak seperti yang diinginkan oleh tuannya. Akhirnya tuannya marah. Iya, saya mengatakan kepada kamu, datangkan kepada saya begini. Kenapa begini kamu datangkan?
Kata Sufyan, saking waroknya beliau berkata, aku belum pernah memakan buah yang ada di kebun ini karena belum mendapatkan izin darimu. Subhanallah. Apa kata tuannya ini? Sufyan bin Sa'id Al-Thawri saja nggak seperti kamu waroknya. Dia nggak tahu kalau di depan itu siapa? Sufyan, karena berita waroknya Sufyan tersebar. Sampai-sampai raja membuat sayembara. Ya, beliau dikejar bukan korupsi, dikejar mau dipilih jadi qadhi sebagai hakim, pejabat negara. Akhirnya dia pergi ke pasar bertemu dengan teman-temannya. Ya, dia cerita sama teman-temannya akan kewaroan orang bekerja dengan dia. Kemudian kata temannya, jangan-jangan ini Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Dan raja sudah buat sayembara. Siapa yang berhasil menangkapnya dia dapat hadiah. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, ternyata Sufyan sudah hilang, sudah kabur. Akhirnya Sufyan, ya beliau hanya sampai ke negeri Yaman pada waktu itu. Apa yang terjadi? Nah, raja yang ada di negeri Yaman itu dia masih di bawah kekuasaan Mansur tadi. Taib. Nah, akhirnya dia memanggil Sufyan, bertemu dengan dia. Ditanya, "Wahai Sufyan, wahai fulan, nama kamu siapa?" "Siapa nama kamu?" Ya, dalam keadaan beliau terdesak. Beliau tidak berbohong, beliau cuman tauriyah, nggak berbohong. Ya, saya Abdullah. Bohong nggak? Nggak bohong kan? Saya hambanya Allah. Kita semua hamba Allah kan? Nah, rajanya pinter. Ya, saya hamba Allah, kamu juga hamba Allah, semua kita hamba Allah. Yang saya ingin tanya, nama kamu siapa? Itu yang saya tanya. Akhirnya, ya kewaraan beliau nggak mau berbohong. Saya Sufyan. Siapa nama bapakmu? Saya Sufyan ibnu Abdullah. Berarti saya Sufyan, anaknya hamba Allah. Rajanya kembali menimpali, semua kita anaknya hamba Allah. Nggak ada di antara kita kecuali anaknya hamba Allah. Yang saya ingin tahu, bapak kamu siapa namanya? Akhirnya beliau berkata, saya Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Ya, ini sayembaranya sudah tersebar ini. Kata rajanya, ya sudah, saya tidak akan pernah mengkhabarkan keberadaan kau di sini. Silakan kau tinggal di sini. Saya akan menyembunyikannya. Ya, di balik kesulitan terkadang disitulah Allah akan mendatangkan jalan keluar bagi orang-orang yang beriman. Kemudian lari Sufyan bin Sa'id Al-Thawri rahimahullah, beliau sudah, memang tujuannya beliau kemana? Ke Mekah. Nah, ternyata si raja ini, ya karena memang dia merasa tersakiti dan dia punya kekuasaan, seakan-akan dilecehkan oleh Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, dan dia tahu pada waktu itu Sufyan sedang berada di Mekah. Akhirnya dikirim pasukan. Ya, dikirim pasukan untuk menangkap Sufyan dan dia akan menyembelih Sufyan di Mekah. Dan Sufyan pada waktu itu berdoa kepada Allah agar jangan dipertemukan dengan raja ini, agar Allah wafatkan si raja ini, dimatikan raja ini. Ya, dan subhanallah, sebelum dia sampai ke kota Mekah, Allah mengabulkan doa Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Raja ini mati sebelum bertemu dengan Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Demikianlah para ulama. Ya, mereka memiliki rasa khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah, berhati-hati setiap perilaku, perbuatan, ucapan yang mereka ucapkan. Bahkan sebagian mereka berkata, aku tidak pernah mengucapkan sebuah ucapan sampai aku memiliki hujjah ucapan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa takutnya mereka, rasa khawatirnya mereka, pertanggungjawaban itu di hadapan Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan, dan mohon maaf karena kita sudah terlambat 15 menit. Ya, jadi ini denda atau bonus 15 menit setelahnya. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada waktu tersisa beberapa menit kita jawab pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Apakah akbar nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala? Para hadirin dan hadirat ini muliakan oleh Allah. Di dalam nama Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama yang di situ seseorang tidak boleh berserikat nama tersebut dengan nama Allah kecuali dia harus menggunakan abdun. Ya, nama apa? Abdun. Ya, di antara nama yang seseorang tidak boleh diberi nama tanpa ada penyebutan abdun adalah misalnya Ar-Rahman. Ar-Rahman itulah nama yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak boleh memberikan nama kecuali dengan Abdurrahman.
Tapi ketika Ar-Rahman saja, maka tidak dibenarkan. Tapi ada nama-nama yang di dalamnya berserikat antara namanya Allah dengan namanya makhluk. Dari sisi lafaz, dari sisi makna. Adapun dari sisi hakikat, maka berbeda. Walaupun sisi sama, tapi akan berbeda antara hakikatnya. Seperti Nabi Isa alaihissalam, ya, ketika Allah berkata kepadanya, yang artinya, wahai Isa, apakah kau memerintahkan ya mereka untuk menyembah engkau dan ibumu? Kemudian Nabi Isa alaihissalam, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengajak apa yang tidak pantas aku ajak. Nabi Isa berkata, engkau mengetahui apa yang ada pada dirimu, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Disebutkan dengan kalimat an-nafs. Ya, nafsullah wa nafsi. Aku tidak mengetahui nafsnya engkau wahai Allah, dan engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, nama Allah Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Juga Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ar-Rahim. Maka ketika nama tersebut tidak dikhususkan dengannya Allah Subhanahu wa taala, boleh seseorang memberikan nama Rahim tanpa menyebutkan, disifati dengan Rahim tanpa menyebutkan Abdurrahim. Nah, begitu juga dengan Akbar. Ya, Akbar juga ada di situ berserikat antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dari sisi lafaz, ya, bukan dari sisi hakikat. Kalau hakikat Allah tidak akan sama dengan makhluknya, maka dikenal di kalangan para ulama Hajjul Akbar. Apa dikenal? Hajj al-Akbar. Al-Hajju Akbar, haji besar. Apabila digabungkan antara hari raya Idul Adha dengan hari Jumat, itu disebut dengan Akbar. Ya, contohnya lagi, Qul huwallahu ahad. Ya, Allah itu esa. Ya, nah sementara ada di antara nama makhluk dengan nama Ahad, nama hari Ahad, Ahad, Itsnain dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang di situ boleh seseorang dinamakan dengan namanya, dan itu kembali kepada makhluk itu sendiri. Dan ketika dia disibatkan Allahu Akbar, maka akan berbeda Allahu Akbar dengan Al-Hajjul Akbar. Tergantung kepada apa yang diidhofahkan. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ana mau bertanya Ustadz, Ana punya anak, sudah Ana masukkan ke pondok tahfidz sudah 3 tahun, tapi masuk tahun ketiga, dia tidak mau lagi dan sekarang minta masuk sekolah SMA umum yang Ana lihat hafalannya mulai berkurang. Yang Ana tanyakan, apa yang harus Ana lakukan kalau seperti ini Ustadz? Pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, anak adalah rezeki yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan di antara doa-doa para nabi dan doa para rasul yang mereka minta dan mereka mohon kepada Allah, diberikan keturunan dan keturunan yang soleh. Rabbi habli minas salihin, di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Begitu juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini menunjukkan kepada kita ini merupakan nikmat yang besar. Ya, nah ketika ini merupakan nikmat yang besar, maka harus ada usaha yang besar pula dari orang tua untuk menjaga anaknya. Di antara usaha yang paling besar yang kita lakukan agar kita jangan pernah melupakan mendoakan kebaikan kepada anak-anak. Ini tugasnya kita pertama. Tugas kita kedua adalah memberikan kepadanya pendidikan yang layak, pendidikan yang baik. Ya, pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, ditanamkan kepadanya akan kewajiban sholat, ditanamkan kepadanya untuk berbakti kepada orang tua, ditanamkan kepadanya akan haramnya hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu tugas kita sebagai orang tua. Ya, bukan hanya sekedar ditugaskan kepada para guru yang ada di pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah. Nah, ketika kita sudah maksimal menjaga dan mengurusi nikmat yang besar ini, toh ternyata anak kita punya pilihan sendiri. Maka pertama, kita jangan pernah merasa rugi. Saya sudah capek masukkan dia ke pesantren, habis uang saya di pesantren, ya ternyata tiba-tiba pengen masuk kuliah umum. Gak ada yang rugi apa yang Anda keluarkan untuk anak Anda. Iya, Anda mengeluarkan uang untuk anak Anda untuk mereka belajar, itu dihitung kebaikan oleh Allah, dan tujuannya adalah supaya dia mengenal Allah, tahu kewajiban-kewajiban yang wajibkan Allah kepadanya.
Adapun nanti ya anak jadi A, jadi B, itu kan bonus dari Allah. Ya, jadi tujuan mensekolahkan anak bukan supaya anak jadi Ustaz Syafiq, enggak. Bukan. Ya, masukkan anak ke pesantren supaya anak kayak Ustaz Firanda, enggak, itu bonus. Ya, kita memasukkan anak ke pesantren supaya dia mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dia tahu kewajiban sholat, dia jangan tinggalkan, dia tahu perkara yang haram, dia jauhi. Itu yang paling terpenting, itu niatnya kita. Yang lain itu bonus semuanya. Faham? Ya, sehingga ketika anak tersebut sudah masuk umur SMA, apalagi sudah masuk umur kuliahan, maka di situ dia akan menentukan sikapnya. Ya, di situ dia akan menentukan sikapnya. Kita jangan memaksakan apa yang kita mau kepada anak. Ini bukan hal yang baik. Ketika kita memaksakan apa yang kita mau kepada anak kita, akhirnya apa yang kita harapkan dia nggak dapat, apa yang diinginkan juga dia nggak dapat, rugi. Dunianya nggak dapat, akhiratnya nggak dapat. Tugas kita kan berdoa, menggiring kan, mengarahkan dia kepada apa yang kita mau. Tapi akan sampai pada titik tertentu dia nggak mau. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi arsitek, saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi tentara, ya, saya ingin jadi perawat. Kan nggak ada anak kita. Saya mau jadi apa misalnya, penyebar narkoba, kan nggak ada kan. Saya mau jadi pelacur, kan nggak ada. Yang dia mau jadi dokter, jadi polisi, jadi dan lain sebagainya. Ya, hukum asalnya pekerjaan itu pekerjaan yang halal. Ya sudah. Ini saya katakan kalau seandainya sudah maksimal kita arahkan, dia tetap juga tidak mau, ya sudah. Ya, kasih dia apa yang dia mau. Ya, tetapi kita kasih syarat, abang harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kalau kita memaksa apa yang kita mau kepada anak kita, ya dia nggak maksimal. Di pesantren ngerepotin guru, ngerepotin pengurus, bolos setiap hari. Ya nggak? Bolos. Akhirnya dia nggak baik, pesantren kacau, kita juga pusing sendiri. Ya sudah, masukkan dia kemana yang dia mau. Nggak mungkin dia mau hal-hal yang jelek saya sebutkan tadi. Ya udah, abang ingin kuliah kedokteran, ya sudah, kuliah kedokteran. Ya pilih yang paling akhaf dororennya, pilih yang paling ringan dorornya. Tapi ingat, abang harus jaga sholat 5 waktu. Ya, ingat pergaulan. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak lebih mulia dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh boleh berharap anak beliau bisa menjadi orang-orang yang beriman. Itu harapan Nabi Nuh. Tapi subhanallah, datang air bah. Datang air bah. Ya, Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, ayo kita naik ke kapal supaya kita bisa selamat. Anaknya berkata, aku akan mencari jalan keluar sendiri, agar mencari jalan keselamatan. Nabi Nuh telah berusaha semaksimal mungkin, setotalitas mungkin untuk mendapatkan kebaikan untuk anaknya. Tapi disitulah keterbatasan manusia. Jelas ya, karena banyak orang tua yang akhirnya dia memaksakan anaknya, ya apa yang dia mau, akhirnya anaknya nggak dapat apa-apa. Pesantren enggak, sekolah juga enggak. Pokoknya kalau kamu mau sekolah nggak masuk pesantren, sekolah di sekolahmu enggak saya biayain kamu. Keluar kamu dari rumah ini. Alhamdulillah. Ya, ini nggak baik para hadirin dan hadirat. Ini bukan hal yang baik. Mengusir anak dari rumah, ini akan membuat dia apa? Dia akan pergi ke pergaulan-pergaulan, dia akan semakin rusak di situ. Maka ada kaidah dalam agama, akhaf dororen. Ya, kita mengambil doror yang paling ringan di antara doror yang ada. Karena kita nggak punya jalan, anak nggak bisa kita paksa. Kalau dia umurnya masih 5 tahun, dia masih takut. Ya, anak sudah umur SMA, umur kuliah, kita ancam, usir, nah itu ini tunggu. Ya, karena dia sudah kuat. Ya, jadi ini hal yang harus Bapak dan Ibu harus ketahui. Jangan, ini bukan terjadi pada antum saja. Anak-anak guru-guru kami, anak ulama, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Dari kecil udah masuk pesantren. Ketika umurnya sudah 17 tahun, ya sudah, saya nggak sanggup lagi nih, saya mau kerja. Banyak kondisi seperti ini terjadi. Nah, disitulah kita harus siap. Kembali niatkan, luruskan niat. Saya memasukkan anak saya ke pesantren supaya dia mengenal Allah, tahu kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia. Jadi dokter-dokter yang soleh, dokter yang solehah. Jadi arsitek yang soleh, kita arahkan dia. Ya, yang penting jangan ada permusuhan wahsyah. Ada wahsy, ya ada kebencian antara kita dengan anak kita. Ketika kita memaksakan diri kita arahkan dia. Abang jangan lupa sholat, abang ingat pergaulan, ya abang ingat Al-Qur'annya harus diulangi kembali. Maka insya Allah kita akan melihat keberkahan yang besar dalam anak kita tersebut. Baik.
Uang kita pas-pasan Ustadz, mana yang lebih utama, kita mendaftar haji tapi lama atau umrah? Tapi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, haji dan umrah adalah dua-duanya adalah sebuah kewajiban. Alal qul sebagian ulama yang menyebutkan tentang umrah. Ya, nah kalau seandainya dia daftar haji umurnya sekarang sudah 50 tahun, kalau daftar haji tunggu 30 tahun, 80 tahun lagi. Iya, nah sementara dia memiliki harta yang harta tersebut dia bisa gunakan juga untuk beribadah. Ya, maka dia gunakan uang tersebut untuk beribadah. Mudah-mudahan ya dengan dia berangkat umroh, dia berdoa di Ka'bah, di depan Ka'bah, itu tempat-tempat diijabahi doa oleh Allah. Terlebih Nabi SAW mengatakan orang yang berangkat haji dan berangkat umroh, Allah tidak akan memberikan kepadanya kefakiran. Allah akan menanamkan kepadanya kekayaan. Apa kekayaan hati atau Allah mudahkan rezeki bagi kita? Ya, makanya jangan pernah atau jangan menyia-nyiakan kesempatan yang besar. Ketika kita berada di depan Ka'bah, ya Allah, aku ingin menjadi tamumu ya Allah. Ya mudahkan aku ya Allah untuk bisa menjadi tamumu di tempat ini ya Allah, untuk bisa melaksanakan ibadah suci ya Allah. Rukun menyempurnakan rukun Islamku ya Allah. Banyak doa sama Allah. Ya banyak orang-orang yang terkadang uangnya ya di bawah kita, tapi masya Allah dia bisa haji. Ya ini tergantung daripada sejauh mana keikhlasan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tergantung bagaimana ikhlas di dalam kita berdoa dan memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kalau tidak ada, nanti yang bertanya kasih hadiah. Udah pas, hadiahnya sudah habis. Sisa berapa? Ini 3. Kalau ini kurang 3, sisa berapa? Oh, sisa 1. Tapi saya tanya ya, satu soal. Kita tadi sudah menyebutkan beberapa ayat tentang kemuliaan dan keutamaan ulama. Baik. Soalnya mudah. Apa dari kemuliaan ulama tersebut selain dari yang sudah kita tanya tadi di awal? Nah, yang menjawab yang datang dari tempat yang paling jauh. Siapa yang paling jauh di sini? Saya yang paling jauh ya. Siapa yang paling jauh? Jarak berapa jam Ustaz Raja yang paling jauh? Sejam. Nah, ada yang 1,5 jam dari sini? Nggak ada. Yang 1 jam? Nah, antum. Dari sana ya? Dari apa? Pematang Siantar ya? Masya Allah. Iya, nah ingat antum. Apa saja? Satu aja. Kemuliaan ulama. Tadi kita sudah sebutkan mereka mempersaksikan syahadat ya sebagaimana Allah mempersaksikan syahadat kepada dirinya. Taib, dan mereka ya mengakui ya kebenaran apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, yang ketiga apa lagi? Kemuliaannya ulama. Ya saya tunggu. Yang sudah kita sebutkan tadi. Ingat enggak? Antum kan sebut 2 kalimat, Anda sambung kalimat setelahnya. Tunggu dulu, ini yang paling jauh dulu. Nggak ada, pas. Bapak di belakang. Taib, mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa khusyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak 1,5 jam juga? Oh sama, Masya Allah. Nanti bisa bagi 2 hadiah. Taib, barakallahu fikum. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat yang tak terduga, berikan yang paling berarti untuk yang berarti. Seputar informasi agama. Alhamdulillah telah hadir aplikasi Sunnah Jalan Pasti. Sahabat Sunnah Jalan Pasti, dimanapun Anda berada, Buruan download aplikasi Sunnah Jalan Pasti dengan tampilan lebih menarik, mudah dipahami, dan banyak fitur-fitur lainnya.
seperti live streaming 24 jam untuk memudahkan Anda belajar ilmu agama dimanapun Anda berada. Dan kita di atas keistiqomahan dan mewafatkan kita di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadwal